Seorang turis wanita cantik asal Cina sedang menikmati liburannya di Bali. Saat sedang berjalan-jalan di tepi pantai, ia menggunakan jasa seorang tukang ojek untuk menuju ke tempat lain. Namun, di tengah perjalanan, tukang ojek tersebut tiba-tiba memaksa wanita tersebut dan mengambil barang berharganya. Meski kehilangan barang berharganya, wanita itu tetap aman dan mendapat bantuan dari penduduk setempat yang membantunya melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib. Li Wei, seorang wanita muda asal Cina berusia 25 tahun, baru pertama kali mengunjungi Bali. Ia berlibur bersama dua temannya, Xiao Mei dan Chen, untuk merayakan malam tahun baru di salah satu pantai paling terkenal di pulau itu. Sejak sore, mereka sudah bersiap di hotel mewah yang mereka sewa di kawasan Seminyak. Li Wei mengenakan gaun merah elegan yang pas di tubuhnya, dengan rambut panjang hitamnya tergerai indah. Riasannya ringan tetapi tetap menonjolkan kecantikannya yang khas Asia Timur. Di lobi hotel, mereka memesan taksi online untuk menuju pantai. Sepanjang perjalanan, mereka menikmati pemandangan jalanan Bali yang dipenuhi dengan lampu-lampu warna-warni, suara musik dari bar, dan turis dari berbagai negara yang berlalu lalang. Setibanya di pantai, suasana sangat meriah. Langit sudah mulai gelap, dan ribuan orang berkumpul untuk menyambut tahun baru. Cahaya kembang api kecil mulai mewarnai langit, sementara suara ombak masih terdengar di sela-sela riuhnya pesta. Setelah berpesta, Li Wei merasa perlu menyendiri sejenak. Ia berjalan di tepi pantai, angin malam membelai rambutnya. Cahaya bulan menerangi air laut yang tenang. Setelah berjalan beberapa menit di jalan setapak dekat pantai, Li Wei menyadari bahwa suasana semakin sepi. Lampu-lampu restoran dan bar mulai meredup, tanda bahwa sebagian tempat telah tutup setelah pesta tahun baru. Seorang pria lokal mendekatinya sambil duduk di atas motor bebek hitam. Dengan senyum ramah, ia berbicara dalam bahasa Inggris dengan aksen khas. "Malam sudah larut, Miss. Mau saya antar ke hotel?" Li Wei ragu-ragu. Ia telah diajarkan untuk berhati-hati terhadap orang asing, tetapi ponselnya kehabisan baterai, dan tidak ada taksi yang lewat. "Berapa ongkosnya?" tanyanya dalam bahasa Inggris terbata-bata. Pria itu tersenyum lagi. "Murah saja, Miss. Saya orang baik. Tidak usah takut." Meskipun hatinya masih ragu, Li Wei memutuskan untuk menerima tawaran itu. Ia dengan hati-hati menaiki motor dan duduk di belakang pria tersebut. "Pegangan, Miss," kata pria itu, menyalakan mesin motor yang bergetar halus. Li Wei tidak ingin menyentuhnya, jadi ia hanya menggenggam bagian belakang motor. Motor mulai bergerak perlahan menyusuri jalan yang sedikit berbatu. Angin malam terasa sejuk di wajahnya, membuatnya sedikit nyaman. Namun, ia tetap waspada, sesekali menoleh ke sekitar, memastikan arah yang mereka tuju. Awalnya, motor melaju dengan kecepatan normal di jalan utama. Li Wei mulai berpikir bahwa pria ini mungkin benar-benar hanya seorang tukang ojek biasa. Namun, setelah beberapa menit, pria itu mulai memasuki jalan yang lebih kecil dan gelap. Li Wei merasakan firasat buruk. Jalanan ini sepi, hanya ada beberapa rumah kecil yang terlihat jauh di antara pepohonan. Tidak ada kendaraan lain yang lewat. "Kemana kita pergi?" tanya Li Wei dengan suara tegang. Pria itu hanya menjawab dengan santai, "Jalan pintas. Lebih cepat ke hotel." Jalan semakin sempit dan semakin sedikit cahaya. Sekarang, mereka melewati area dengan banyak pepohonan besar di kedua sisi jalan. Hanya suara mesin motor dan jangkrik yang terdengar di malam sunyi ini. Li Wei mulai merasa sangat tidak nyaman. Ia mencoba mengingat jalan yang mereka lalui, tetapi semua tampak serupa. "Aku rasa aku bisa turun di sini," katanya, mencoba tetap tenang. Pria itu tidak menghentikan motor. Sebaliknya, ia justru menambah kecepatan. Jalan yang mereka lalui semakin masuk ke dalam daerah terpencil. Li Wei mulai berusaha mengingat pelajaran bela diri dasar yang pernah ia pelajari di universitas. Ia mencoba berpikir cepat. Jika melompat sekarang, bisa saja ia terluka parah.
Tetapi jika tetap diam, situasi bisa menjadi lebih buruk. Alih-alih menuju hotel, tukang ojek membelokkan motor ke jalan yang lebih gelap dan sepi. Li Wei mulai merasa tidak nyaman dan cemas. Tukang ojek tiba-tiba berhenti di tempat gelap dan